Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Surono SPD. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 19 kelompok 2 tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil aktualisasi saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Belajar Matematika pada Murid Kelas 6 di SD Negeri Nomor 102025 Rambung Sialang Sawit, Kecamatan Serapah, Kabupaten Serdang, Bedagai. Adapun di sini beberapa kegiatan yang akan saya laksanakan. Yang pertama adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Adapun 4 tahapan. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah tentang rencana kegiatan. Yang kedua adalah melakukan diskusi dengan rekan sejawat tentang RPP yang akan disusun. Dan yang ketiga adalah membuat dan mencetak dokumen RPP materi pengolahan data. Dan yang keempat adalah meminta pengesahan dari mentor. Berikut adalah testimoni dan juga hasil output dari kegiatan 1. Berikutnya adalah kegiatan kedua saya, yaitu membuat PowerPoint materi pengolahan data. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah melakukan konsultasi kepada mentor tentang bahan ajar yang akan disampaikan dan media yang digunakan. Dan yang kedua adalah mencari bahan ajar dari berbagai sumber yang relevan. Dan yang ketiga adalah menyusun materi pengolahan data. Dan yang keempat adalah membuat desain PowerPoint pengolahan data. Berikutnya adalah testimoni dan juga output hasil kegiatan kedua. Yang berikut ini adalah kegiatan ketiga saya, yaitu membuat atau merancang media pembelajaran papan statistika. Ada 4 tahapannya. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor tentang rencana kegiatan. Yang kedua adalah mencari referensi media pembelajaran yang sesuai dengan bahan ajar yang dibuat dari YouTube dan aplikasi InShoot dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah menyiapkan alat dan bahan yang sudah ditentukan. Dan yang keempat adalah merancang media secara inovatif. Dan berikut ini juga adalah testimoni kegiatan 3 dan output. Untuk kegiatan keempat ini adalah melaksanakan proses pembelajaran pengolahan data. Adapun tahapannya adalah 1. Mengawali pembelajaran dengan doa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Yang kedua adalah memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, menampilkan media pembelajaran yang dibuat oleh guru serta mempraktikannya. Dan berikut ini adalah output kegiatan keempat saya, yaitu video pembelajaran. Sekali lagi, papan statistik ini akan membantu kita untuk mempelajari tentang materi penyajian dan pengolahan data. Pelajaran kelas. Oke, bisa kami lihat di papan tulis. Ya, Bapak sudah menyajikan file tentang materi penyajian dan pengolahan data. Yang berikutnya adalah kegiatan kelima saya, yaitu menyusun soal evaluasi dan melaksanakan penilaian harian. Ada 4 tahapan. Yang pertama, melakukan bimbingan kepada mentor tentang evaluasi yang telah dibuat. Yang kedua, menyusun kisi-kisi dan soal evaluasi. Yang ketiga, menggandakan soal evaluasi dan meminta pengesahan kepada mentor. Dan yang terakhir adalah melaksanakan penilaian harian setelah penyampaian materi dan mengoreksi lembar jawaban evaluasi. Dan berikut kembali hasil dari testimoni kegiatan 5 dan juga output. Dan berikut ini juga penguatan kompetensi teknik bidang tugas dari saya. Berikut ini adalah kemanfaatan aktualisasi. Dapat dilihat melalui tabel berikut. Dan berikutnya adalah hambatan dan strategi aktualisasi. Dapat dilihat melalui tabel berikut. Berikut ini adalah persentase hasil belajar matematika murid kelas 6 sebelum dilakukan aktualisasi.
Ada 42% yang lulus dan 58% tidak lulus. Dari 31 murid yang mencapai KKM hanya 13 murid dan yang tidak mencapai KKM ada 18 murid. Dan berikutnya adalah persentase hasil belajar matematika sesudah dilakukan aktualisasi. Dari 31 murid, semua dapat mencapai KKM 100% lulus. Berikut ini adalah pengaruh terhadap guru dan peserta didik sebelum dan sesudah aktualisasi. Sebelumnya, guru tidak pernah menggunakan laptop dan Infocus sebagai media pembelajaran. Sesudah aktualisasi, guru tertarik menggunakan laptop dan Infocus sebagai media pembelajaran dan sudah menggunakannya 2 kali seminggu, terutama guru wali kelas. Dan sebelumnya, peserta didik jarang bertanya atau pasif saat pembelajaran sedang berlangsung. Sesudah aktualisasi, peserta didik aktif bertanya mengenai hal baru yang belum dipahaminya saat pembelajaran berlangsung. Demikianlah hasil dari laporan aktualisasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.